Halo semuanya, nama aku Vina. Jadi di sini aku bakal ngewawancarain beberapa orang mengenai pajak kendaraan bermotor. Nah, kira-kira gimana sih tanggapan mereka mengenai PKB? Yuk ikut. Jadi aku Vina, di sini aku mau nanya ke kakak beberapa pertanyaan tentang PKB. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih, kakak dengan kakak siapa ya? Aku namanya Andrea. Mira. Bapak Bahro, Siapa? Pak Jejen Jenar, Nah, Pak Jejen tahu nggak apa itu PKB? pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ya. Nah, Kamila tahu nggak apa itu PKB? PKB itu pajak kendaraan bermotor. Ya, benar, pajak kendaraan bermotor. Nah, kira masnya tahu nggak apa itu PKB? PKB bayar pajak kan? Iya, Kendara. pajak kendaraan bermotor. Apa yang Mas ketahui nih tentang PKB? Banyak sih ya. Apa tuh kira-kira yang Mas tahu ini? Kayak bayar mobil, kendaraan mobil, Iya, motor. Jadi Kak Andrea tahu nggak apa itu PKB? Pajak kendaraan bermotor. Ya, benar, pajak kendaraan bermotor. Bapak tahu nggak tentang apa itu PKB, pajak kendaraan bermotor ini? Apa yang Bapak tahu tentang PKB? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu kalau PAB mah. Nah, Kamila sendiri pernah bayar PKB nggak, Kak? Belum pernah sih, Oh, tapi mungkin tahu caranya. Oh ya, tahu. Bapak sendiri pernah nyoba untuk bayar PKB nggak, Pak? Pernah sekali. Pernah sekali. Kalau boleh tahu di mana tuh Bapak bayarnya? Di Samsat, Kota Bogor. Di Samsat Kota Bogor. Iya. Itu di daerah mana ya, Pak? Daerah Jalan Juanda yang dekat balai kota itu. Oh, dekat wali Samping. kota ya, tahu. Mm. Nah, Mas sendiri pernah nggak bayar PKB secara langsung gitu? Langsung pernah. Langsung pernah. Mm. Di mana tuh bayarnya? Samsat. Langsung di Samsat Kota Bogor. Kota Bogor. Bapak pernah nyoba bayar PKB nggak? PKB pajak kendaraan motor ini Iya. kan tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Iya, bayar Bayar. Kalau bayar itu di mana biasanya, Pak? di Samsat. Di Samsat. Iya. Nah, dengan Kak Andrea sendiri pernah bayar PKB nggak, Kak? Belum pernah. Pernah. Kalau boleh tahu, Kakak tapi punya motor pribadi nggak yang mengatasnamakan Kakak? Enggak punya. Oh, nggak punya. Jadi belum pernah bayar ya? Tapi Kakak tahu nggak kalau bayar PKB itu di mana? Biasanya sih di kantor pajak kayak gitu-gitu. Oh, di kantor pajak. Kalau menurut Bapak, kan Bapak udah pernah nih bayar di Samsat langsung. Pelayanan selama Bapak bayar pajak itu gimana menurut Bapak? Baik sih, lumayan bagus. Baik, berarti Iya. udah bagus menurut Bapak. Iya. Kalau misalnya aku minta Bapak kasih rate dari 1 sampai 10, Bapak bakal ngasih berapa tentang pelayanan atau birokrasi si Samsat itu? Paling 9 lah. 9, Iya. berarti udah cukup bagus menurut Udah Bapak cukup ya? bagus ya. Udah cukup bagus, baik. Terima kasih Bapak, maaf. Iya, tahu. Nah, Bapak kan udah pernah bayar nih. Menurut Bapak, pelayanan di Samsat itu udah cukup memuaskan atau belum? Memuaskan sekali. Memuaskan sekali. Kalau misalnya aku minta Bapak untuk kasih rate dari 1 sampai 10 tentang pelayanan dari si kantor Samsat itu, Bapak bakal ngasih berapa? Paling ngasih 9 ya. 9. Berarti udah cukup memuaskan sekali ya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, Kakak kan belum pernah bayar nih, tapi Kakak tahu nggak kalau bayar PKB itu di mana? Tahu ada di Samsat atau juga bisa secara online. Secara online. Nah, karena Kakak belum pernah, jadi Kakak belum tahu lah ya gimana pelayanannya atau gimana. Mungkin cukup pertanyaannya sekian buat Kamira. Makasih banyak ya, Kak. Nah, kira-kira Mas kalau misalnya ngasih rating nih dari 1 sampai 10 tentang pelayanan di Samsat Kota Bogor, Mas bakal ngasih berapa? 8. 8. Kenapa nggak 10 tuh? Nggak sempurna. Ada apa yang kurang atau apa yang bikin Mas ngasih 8 aja? Kalau 10 belum ini sih ya, masih kurang loketnya Oh, kurang loketnya. Berarti ngantri tuh pas pembayarannya. juga. Ya, Kira-kira ada saran nggak tentang pelayanan apa yang harus ditambahin atau apa yang harus diperbaikin gitu tentang pembayaran di Samsat ini?
Nggak perlu sih, udah cukup. Udah cukup Iya. baik berarti ya. Ya paling cuma loketnya aja perbanyak lagi. Banyak loket. Oke, siap. Oke. Sudah sih Mas, itu aja. Udah, makasih banyak. Jadi mungkin karena Kakak belum pernah bayar secara langsung ya, mungkin Kakak belum bisa ngasih ininya saran atau apa ya namanya? Apa sih namanya? Kepuasan Kakak gitu tentang pelayanan Samsat sendiri. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, 3 di antara 5 responden sudah mengetahui apa itu pajak kendaraan bermotor, bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, kemana mereka harus membayar pajak kendaraan bermotor, serta hal-hal lainnya mengenai tentang pajak. Sementara 2 responden lainnya mengetahui tentang pajak kendaraan bermotor, tetapi mereka tidak memiliki kendaraan bermotor, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, serta mungkin beberapa hal lainnya tentang pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar bahwasanya masyarakat Indonesia yang sudah memiliki kendaraan bermotor pasti mengetahui apa itu pajak kendaraan bermotor, bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor, serta di mana mereka harus membayar pajak kendaraan bermotor. Mengingat Indonesia memiliki jumlah masyarakat lebih dari 200 juta jiwa, serta perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 1 juta per harinya, bahkan lebih. Kalau Anda perlu bukti, Anda bisa melihat ke sekeliling jalan Anda, atau bahkan ketika Anda melewati perkampungan, Anda bisa melihat bahwasanya setiap kontrakan pasti memiliki kendaraan bermotor. Atau bahkan tempat-tempat yang kecil pasti memiliki kendaraan bermotor. Lantas, apa sih pajak kendaraan bermotor itu? Yuk kita cari tahu. Apa itu PKB? Nah teman-teman, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya PKB. PKB merupakan singkatan dari pajak kendaraan bermotor. Menurut pasal di bawah ini, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Apa saja syarat-syarat dalam membayar PKB? Nah, bagi teman-teman yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor kalian, maka terdapat syarat-syarat yang harus diperlukan menurut dari National Traffic Management Center Polri. Yang pertama adalah STNK, baik yang asli maupun yang fotokopi. Lalu yang kedua adalah buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, baik yang asli maupun yang fotokopi juga. Kemudian kita memerlukan kartu tanda penduduk atau KTP bagi orang yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Dan yang terakhir adalah kita memerlukan surat kuasa jika kita ingin memberikan kuasa kita kepada orang lain untuk mengurus pembayaran tersebut. Kemudian terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kendaraan bermotor tersebut tidak boleh memiliki tangguhan pajak selama lebih dari 1 tahun. Nah, untuk kendaraan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan akan ada syarat tambahan. Yang pertama, yaitu harus menyiapkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Lalu, di mana kita bisa membayar PKB? Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila ingin membayar pajak di Samsat. Yang pertama, ambil formulir perpanjangan STNK di loket pendaftaran Samsat. Kemudian, isi data sesuai dengan data di STNK dan BPKB. Yang kedua, lampirkan berbagai dokumen serta persyaratan yang kita bahas di poin sebelumnya. Yang ketiga, setelah melengkapi berkas, serahkan berkas permohonan perpanjangan pajak STNK ke loket penyerahan berkas. Kemudian, yang keempat, tunggu hingga nama kita dipanggil sesuai dengan data yang tercantum di STNK. Jika sudah dipanggil, segeralah untuk menghampiri petugas di loket. Yang kelima, kamu akan diberi slip pembayaran pajak yang telah tercantum di dalamnya biaya yang harus kita bayarkan. Kemudian yang keenam, serahkan slip pembayaran dan uang sesuai dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya ke petugas kasir. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai membayar pajak, kamu akan mendapatkan bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK. Kemudian yang kedelapan, kamu perlu menunggu hingga nama kamu dipanggil. Yang kesembilan, STNK baru kamu telah diperpanjang selama 1 tahun ke depan. Yang terakhir, apabila kita ingin membayar pajak 5 tahun ke depan,
Setelah selesai membayar pajak STNK, bawa bukti tersebut ke loket pengambilan tanda nomor kendaraan bermotor untuk mengambil plat nomor yang baru. Nah teman-teman, kita juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan via online nih, yaitu dengan mendownload aplikasi Samlunas. Klik mulai dan lakukan pendaftaran. Isi data di kolom yang tersedia berupa nomor polisi, nomor induk keluarga, dan juga 5 digit nomor terakhir rangka kendaraan. Lalu klik lanjutkan dan sistem akan memproses data selama kurang lebih 1 menit. Kemudian kita akan menerima kode bayar yang dapat berlaku hingga 2 jam ke depan. Dan pembayaran bisa dilakukan melalui bank. Kita akan mendapatkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran elektronik dan juga pengesahan STNK yang berlaku selama 30 hari. Kita bisa mendapatkan tanda bukti pelunasan kewajiban bayar melalui jasa ekspedisi. Aplikasi ini juga dapat dipakai untuk pembayaran PNBP, pengesahan STNK, dan juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dan yang perlu diingat adalah bahwa keterlambatan pembayaran pajak tidak boleh lebih dari 1 tahun. Yang terakhir adalah kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor di minimarket. Buka aplikasi Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat dan dapatkan kode bayar. Kemudian, datang ke minimarket terdekat dan berikan kode bayar ke petugas kasir. Setelah petugas input kode bayar, kita harus memberikan uang yang sesuai dengan nominal pembayaran. Untuk pengesahan STNK di seluruh Samsat Jawa Barat, cukup membawa hasil cetak bukti bayar atau SKKP beserta KTP dan STNK asli. Dan jika dalam 30 hari setelah pembayaran tidak menyerahkan hasil cetak bukti bayar ke Samsat, kantor cabang BJB, ataupun ke 44 Polsek Jawa Barat tertentu, maka kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional. Kakak, boleh gak aku nanya tentang pajak? Saya dari kelompok Bener. buat Bapak ya. Makasih ya Pak. Masih banyak ya Bang ya. Kayak hari Valentine ya ini. Nah, alhamdulillah ini perfect parah. Ini perfect parah sih. Perfect parah ini.